Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih di dalam fatwa yang ke-71 tentang masalah seseorang yang mengucapkan sholawat dan salam setelah azan, sampai pada pembahasan bahwasannya sholawat itu justru akan memperkuat keimanan dan kewajiban-kewajiban untuk menambah di dalam kecintaan dan pengagungan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik kepada orang yang menyebutkannya atau orang yang tidak menyebutkannya. Siapa katanya beliau? Minas sami'ina minal mu'minin, dari golongan orang-orang yang mendengarkan, dari kelompok orang-orang yang beriman. Nah, sholawat itu wahia, dan dia sholawat itu ma'adzalika, bersama hal-hal tersebut, memperkuat keimanan supaya semakin kita cinta kepada Rasul ya. Itu minal mughayyibati, minal mughayyabati. Mughayyadat itu aghdabahu asyaddul ghadab, akan membuat benar-benar membuat marah, benar-benar marah bagi mereka yang benci. Wal mukhziyati, wal mukhziyati, sesuatu yang dia akan sya'aruhu bil'ar, dia akan merasakan seolah-olah itu adalah sesuatu yang cacat, sesuatu yang jelek, sesuatu yang kurang. Limu baghidihi, untuk orang yang membencinya, alaihi, atasnya, afdolus sholati wassalami, minal munafiqin, dari golongan orang-orang munafik, wal kafirin, orang-orang kafir. Artinya tidak akan membenci sholawat dan salam, memarahi, menyatakan itu adalah sesuatu yang membencikan, sesuatu yang cacat, sesuatu yang kurang, sesuatu yang jelek dan lain sebagainya. Kecuali mereka orang-orang munafik, orang-orang kafir, baca saja, keraskan kalau perlu, gitulah, agar mereka yang semakin benci itu semakin merasakan. Nah, ini diajarkan oleh beliau, kalau kita menyampaikan sesuatu itu semenjak itu dalam keadaan benar, suarakan dengan hak, sampaikan. Nanti akan dibenci, biarkan, tidak ada masalah. Yang benci orang tidak ngerti kok. Lebih-lebih yang benci adalah orang-orang munafik, orang-orang kafir, biarkan, tidak ada masalah, biar, gitulah. Paham ini? Falaita syi'ri itu kalimat litamanni, andai saja, yaitu udhurun yabqa, udhur yang masih ada, lima yungkirul amala, untuk barang siapa yang mengingkari amal perbuatan, alladzi yakunu, yang menjadi itu amal perbuatan, bihadhil mathabati, dengan ini mathabah, ay manzilah, dengan ini kedudukan, wa yakunu fihi, dan ada di dalamnya itu apa? Jami'u hadhil fawaidi, semua ini faedah-faedah, wal masalihi, dan kebaikan-kebaikan,
wa ghairiha dan selainnya minal fadhaili dari keutamaan-keutamaan allati yang wa'adallahu Allah telah menjanjikan. Allah yang bagaimana? Subhanahu maha sucinya, wa ta'ala maha tingginya, biha dengannya itu fadhail, dengannya itu keutamaan-keutamaan, al-musallina kepada mereka yang bersolawat, wal muslimina dan orang-orang muslim, ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalaupun mau ditentang ada orang yang ingkar seperti itu, sudah memperkuat iman. Iya, memperkuat supaya kita semakin kewajiban cinta sama Nabi semakin kuat. Lebih-lebih membuat sakit orang-orang munafik, orang-orang kafir dan lain sebagainya. Ditambahi lagi keutamaan orang yang sholawat dan salam kepada Nabi diberikan keutamaan-keutamaan. Gitu loh. Diberikan salah satu contoh di sini, satu hadis min dari annahu sesungguhnya la yusolli alaihi tidaklah sholawat kepada Nabi Muhammad ahadun seseorang min ummatihi dari umatnya Nabi Muhammad wahidatan sekali saja illa kecuali wa yusalliyallahu dia Allah bersolawat akan bersolawat Allah Azza wa Jalla yang maha mulia yang maha agung alaihi atasnya orang yang solawat sekali dibayar berapa? Ashron 10 wa kadzalika assalam begitupun salam assalamu alaik kazainal anbiya kan gitu. Assalam mana solawatnya? Hatta itu solawat dan salam sama. Iya. Kalau ada orang yang ingkar itu ya apa itu kan bid'ah gini. Tambah keras no. Ente gunakan salon 1 gunakan 4 kalau perlu. Ada orang munafik mungsui, ada orang kafir musuhi. Wah tambah biarkan. Tambah buat sakit hati dia, biarkan. Mau kita nabi gara-gara kok. Itu. Ya. Munafik itu belum tentu kafir kan? Orang Islam tapi yang ghalabat kekalahkan apanya? Ketaatannya daripada kemaksiatannya. Ghalabat maksiatuhu ala taati. Telah mengalahkan kemaksiatannya atas ketaatannya. Itu munafik juga. Kalau munafik tidak senang, biarkan. Jangan, ini kan sering. Ada 10 orang. Yang mendukung 8, yang menentang 2. Yang diikuti yang 2, ya keliru. Lanjutkan. Jangankan lebih banyak yang mendukung. Lebih banyak yang menentang saja. Kalau itu suara kebenaran, sampaikan. Tidak ada masalah. Ya itu maknanya kulil haqqa walau kana murra. Ya kecuali kalau itu merupakan siasat, ada siasat dengan cara seperti itu tidak ada masalah. Sama seperti lari dari pertempuran, hukumnya apa? Haram. Kecuali kalau larinya itu untuk siasat, artinya larinya untuk muter lagi, menyerang, ya tidak ada masalah. Gitu lah. Nah sekarang kan tidak kenyataannya. Justru suara yang minoritas didengarkan. Yang mengatakan itu bid'ah, haram, tidak boleh, itu bertentangan sama syariat, itu ini. Duh, itu memperkuat keimanan. Itu membuat kamu cinta. Keutamaan banyak orang yang sholawat. Diberikan 10 oleh Allah bagi yang sholawat sekali saja kepada Nabi Muhammad. Lebih-lebih untuk orang-orang model ente gini nih. Orang-orang seperti kamu ini. Atau orang-orang kafir membuat sakit hati. Biarkan tambah sakit hati. Gitu lah. Faham ini? Ya ibadah ini cepat. Kena darah tinggi kan cepat lah. Minal mughayyadat itu tadi wal mukhziyat seolah-olah apa? Ini khizyun itu apa? Hina. Ini sesuatu yang jelek. Fa in kanal mungkiru maka jika ada siapa orang yang ingkar ankaro dia ingkar aslah hadat tadkiri
aslinya ini penyebutan alal itlaqi secara mutlak. Kalau dia mengatakan dak urusan, pokoknya kalau sholawat dak boleh, mau setelah adzan, mau sebelum adzan, mau dimanapun dak boleh. Nah, misalnya ada orang ngomong seperti itu, maka apa katanya beliau? Katanya beliau, faqad jahila, maka benar-benar goblok, bodoh, wa akhto'a, benar-benar salah, wa aqallu, itu masih dia beringan, min daripada ayu khotiba, itu masih ringan dibandingkan orang yang sudah diajak bicara, dijelaskan, sudah tahu keutamaannya, wa ajhala, dan dia budu-buduan, seolah-olah bodoh, gitu loh. Min dari ayya'lama, dia mengetahui. Jadi orang yang sudah memang dia tidak tahu ya, orang tidak tahu sehingga menentang, ya itu kesian. Orang awam, orang bodoh, orang salah, itu pantas. Pantas, karena apa? Kan tidak pernah belajar dia. Belajar dari mana? Orang dulunya main sekak, saya jadi ustad. Datu kondi, tidak ketok belajar. Di mana belajarnya? Wallahu a'lam, cuma beli buku di pameran, pinggir jalan, ambil buku, dia baca pidato, kemudian mengeluarkan fatwa yang macam-macam. Pantes, karena apa? Karena bodoh. Itu masih ringan kedudukannya. Dibandingkan apa? Orang yang sudah dijelaskan, ini loh dalilnya, seperti ini, orang sholat seperti ini, disebutkan semuanya, tapi dia bodoh-bodohan. Itu lebih parah lagi. Faham? Makanya dikasih gambaran di sini apa? Walaisa yasihhu, tidaklah benar, fil afhami syai'un, di dalam kefahaman sesuatu pun. Kapan itu? Idza ihtajan nahara ila dalilin, jika dia membutuhkan siang hari kepada dalil. Sudah, jangan kita jelaskan, sudah. Ente sudah kelihatan seperti ini ya. Ente katakan, ini sore hari ini. Udah ada, ini malam ini. Ya, jangan dibantah lagi. Artinya apa? Ya ente yang bahlul juga. Kemungkinannya dua. Kalau enggak dia bodoh sekali, ya buta. Itu. Lah sudah jelas sholawat sama Nabi, sudah jelas gini. Dalilnya sudah jelas, masih butuh dalil. Ya kan sering Anda sampaikan itu. Orang baca Yasin dibahas. Loh Yasin kok dibahas? Itu sama saja orang mencari, sudah diketahuan sekarang ini siang hari, tapi masih minta dalil. Mana dalilnya kok siang hari sekarang? Lah matahari kau waduh lah ketok. Iya, ya ima dua. Kalau emang dia memang gila, bodoh, tingkat fall sampai mencapai tingkatan gila, atau kalau enggak ya buta, kesian. Nah kalau buta mau ya apa? Ini tahu enggak ceritanya? Orang buta yang 3 orang yang megang apa? Ini gajah. 1 orang buta megang apa? Megang hidungnya, teralainya. Gajah itu tibanya gajah itu ya, ini ya, panjang sama agak melengkung gitu, lemes. Oh iya ta, katanya yang duanya. Yang satunya kebetulan megang apa? Megang telinganya. Oh, enggak gini. Gajah ini lebar, tipis. Lo tipisnya apa? Rame kere-keran. Yang ketiga, yang buta ngomong apa? Megang ketika itu megang. Coba-coba anak yang megang. Pegang perutnya. Oh, enggak, ente yang keliru. Gajah itu besar gini. Besar apanya? Panjang. Loh, panjang apanya? Tipis. Kere-keran kan? Kenapa? Karena buta. Andai saja yang ketiga itu tidak buta, kelihatan. Oh, yang kamu pegang itu hidungnya, teralainya. Sedangkan kamu yang kamu pegang itu telinganya. Selesai urusan. Berhubung sama-sama buta, eker-ekeran. Ya sama seperti itu. Ya kan? Mana dalilnya Yasin itu? Kok sekarang baca Yasin? Malam Jumat. Ini ya itu jangan jadi orang buta yang ketiga. Ya cukup ini beritahu, kalau tidak mau ya sudah, parah itu berarti. Sama saja nyari dalil.
Sekarang ini sore loh ya. Katanya siapa sore? Ini jam 7 pagi cuma mendung. Lah ya apa sih, Rek? Nah itu sama itu. Walaysa yasihu fil afhami syai'un idza ihtaja an-nahara ila dalilin. Kalau siang hari masih butuh dalil, berarti dalil apapun yang disampaikan tidak akan nyampe sama dia. Faham ya maksudnya? Wa in kana ingkaru wuku'ihi. Nah, wa in kana ingkaru wuku'ahu ba'da kulli adzanin. Nah, agak ringan ini ya. Maka jika ada pengingkaran terjadinya itu setiap selesai adzan, tidak bisa. Kenapa setiap selesai adzan kok harus sholawat misalnya? Wa kanal ma'rufu fil baladi, dan ada diketahui di satu daerah indakum pada kamu sekalian apa? Fi'luhu fi ba'dil awqati, pelaksanaannya di sebagian waktu-waktu. Misalnya apa? Kal jum'ati, seperti Jumat, wa nahwiha, dan semisalnya. Kama huwal adatu indana, sebagaimana dia kebiasaan di tempat kita Hadramut. Kalau ada orang yang ingkari seperti itu, ini namanya ka ingkarihi tabi'iyun, fa ingkaruhu tabi'iyun. Maka ingkarnya itu ingkar kebiasaan saja. Sering kan? Sering ada orang itu ngomong, misalnya satu aturan, dia ngomong duluan seperti itu dulu. Padahal tidak seperti itu bukan berarti harus sama seperti dulu. Nah, ini orang ngambil dalil tapi tidak tepat. Itu. Paham ini? Ada misalnya, kan sering itu. Tidak apa-apa itu. Yang anak tahu itu fulan bin fulan itu seperti itu, tapi dalil secara syariatnya itu tidak ada. Ya sama, ingkari itu ingkar tobi'i itu. Ingkar tobi'i. Apa maksudnya ingkar tobi'i itu? Ingkar kebiasaan. Karena apa? Bukan didasari ilmu itu. Karena tidak cocok dengan apa-apa yang pernah dia lihat. Padahal yang pernah dia lihat itu belum tentu bisa jadi dalil. Gitu loh. Paham ini? Dia misalnya cinta sama satu guru. Cinta dengan satu guru, sehingga apapun yang dilaksanakan guru tadi itu dia senang. Gambarannya, guru tadi itu suatu saat gunakan akik perus misalnya. Setiap sholat subuh menggunakan perus. Maka setelah guru tadi itu wafat, dia sudah punya pikiran, oh berarti salah satu syaratnya sholat subuh itu dengan menggunakan akik perus. Apa dalilnya? Dalilnya guru anak dulu seperti itu. Datang satu ustadz muda masihan ngomong, jelaskan masalah sholat. Ada orang tanya, ustadz bagaimana kalau sholat itu, sholat subuh misalnya tidak gunakan cincin? Jadi katakan, oh bukan satu kewajiban itu, cincin itu sunnah, tidak wajib. Dasar dia goblok. Karena tobi'i ngomong, anak jawab, keliru ente. Loh, kok keliru? Itu kalau sholat subuh harus menggunakan cincin yang namanya perus. Kalau cincin lainnya tidak boleh. Lo kan bingung kan? Digolek kitab tidak ono ini. Loh, tahu dari mana itu? Guru anak itu dulu gitu. Setiap subuh pasti gunakan cincin perus kalau sholat. Nah, ini ingkar tobi'i. Ya sama seperti ini. Dia itu ingkar karena apa? Tidak sama. Padahal yang tidak sama itu bukan sesuatu yang jelek. Gitu loh. Ngerti? Cinta buta temenan nih. Ankara, lah ini. Ankara ma khalafal mu'tada. Dia mengingkari yang bertentangan dengan kebiasaan karena tidak podoto, gitu loh. Tidak podoto. Wastafqalahu, dan dia merasa berat, tidak bisa. Misalnya sekarang terjadi apa ini, semoga anda musibah. Kita kan sunnah gunut nazilah. Pas kita sholat subuh nazila, pas sholat asar, rame. Apa ini? Aliran sesat. Loh, apa kok sesat? Sholat asar sama kunut. Padahal gunut nazila. Ketika dikatakan, loh itu gunut nazila. Tidak ada. Guru anak dulu tidak ada seperti itu. Nah, ini ingkar tobi'i namanya. Ingkar yang tanpa didasari ilmu sama sekali.
Karena tidak sama dengan kebiasaan daerahnya, dengan gurunya yang dia cintai. Padahal gurunya tidak ngajarkan seperti itu sebetulnya. Faham maksudnya? Ngerti mana ini ya? Ingkar tabi'i. Wadhalika, nah ini, wadhalika yakunu mithluhu, wadhalika yakunu mithluhu kathiron. Misalnya apa? Banyak. Sampai sekarang ini kan banyak. Tak bisa. Pokoknya tidak bisa pokoknya. Lil mutarassimin apa? Mutarassimin ini ta'ammulin kaifahwa. Orang yang suka mikir-mikir sendiri. Ngangen-ngangen dewi. Itulah. Rosama itu kan gambar. Artinya apa? Gambarkan sendiri itulah. Guru anak ini kalau sholat menggunakan sorban terus, berarti menggunakan sorban ini wajib. Misalnya itu alladzina taghlibu alaihim ahkamu tabai. Yang mengalahkan atas mereka itu hukum-hukum kebiasaan-kebiasaan wal awayid itu ada sama kebiasaan-kebibiasaan. Ya ngono to. Katanya fulan, katanya ini dulu sepertinya tahun 50 ketika anak belajar tahun 50 kayak dalil. Ditakoni kitabnya ndak ro, pokoknya kayak ngono. Ya bisa jadi ketika gurunya jelaskan dia tidur, ngantuk. Itu kan. Wallahu a'lam bishawab.